Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky, nomor ID mahasiswa 2018-105-103-11014. Pada materi yang ketiga ini saya akan menyampaikan yaitu teori standar perdagangan internasional. Yang mana pada kali ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu teori perdagangan internasional, yang kedua produksi perdagangan dengan peningkatan biaya, yang ketiga kurva indifferent masyarakat, yang keempat equilibrium dan isolasi. Standar perdagangan internasional. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvador menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Tambunan 2005 menyatakan pada awal tahun 1980-an, Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa ekspor promotion. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan. Produksi dengan peningkatan biaya. Peningkatan biaya oportunitas berarti bahwa suatu negara harus melepaskan dengan jumlah yang semakin mengikat dari suatu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi suatu unit tambahan komoditas lain. Peningkatan biaya oportunitas menghasilkan kurva batas produksi yang cekung dari titik asal. Nah, ini gambar ilustrasi peningkatan biaya. Ilustrasi peningkatan biaya yang kurva di atas tadi, gambar tersebut memperlihatkan rekaan kurva batas kemungkinan produksi komoditas X dengan Y bagi negara 1 dengan negara 2. Kedua kurva tersebut berbentuk cembung apabila dilihat dari pusat sumbu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing negara menghadapi peningkatan biaya oportunitas dalam produksi kedua komoditi. Tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal dari X untuk Y mengacu pada jumlah Y yang harus dilepaskan suatu negara untuk memproduksi setiap unit tambahan X. Dengan demikian, MRT adalah nama lain untuk biaya oportunitas dari X. Komoditas diukur sepanjang sumbu horizontal dan diberikan oleh kemiringan absolut dari kurva batas produksi di titik produk. Alasan meningkatnya biaya oportunitas dan perbedaan garis batas produksi. Peningkatan biaya oportunitas muncul karena sumber daya atau faktor-faktor produksi tidak homogen dan tidak digunakan dalam proporsi atau intensitas yang nilainya selalu tetap sama dalam produksi semua komoditas. Kurva indifferent masyarakat. Sebuah kurva indifferent masyarakat menunjukkan berbagai komoditas dari dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama dalam masyarakat atau negara. Kurva yang lebih tinggi mengacu pada kepuasan yang lebih besar dan sebaliknya. Kurva indifferent masyarakat memiliki kemiringan negatif dan berbentuk cembung dari titik asal. Ilustrasi kurva indifferent masyarakat. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan bentuk kumpulan kurva indifferent bagi setiap negara, berbeda karena masih berpegang pada perhitungan bahwa selera konsumen atau preferensi permintaan di kedua negara tersebut juga saling berlainan. Tingkat substitusi marginal. Tingkat substitusi marginal, the marginal
rate of substitution MRS. X untuk Y dalam hal konsumsi mengacu pada jumlah Y yang dapat dilepaskan oleh suatu negara untuk 1 unit tambahan X dan tetap berada dalam kurva indiferen yang sama. Penurunan MRS berarti bahwa kurva indiferens masyarakat berbentuk cembung dari titik asal. Beberapa masalah berkaitan dengan kurva indiferen masyarakat. Hal yang mungkin terjadi seiring suatu negara membuka suatu perdagangan atau meningkatkan level perdagangannya. Eksportir akan mendapatkan keuntungan, sedangkan produsen dalam negeri yang bersaing dengan komoditas impor akan menderita. Salah satu jalan keluar dari kebutuhan ini adalah melalui apa yang disebut dengan prinsip kompensasi. Menurut inspirasi ini, negara mendapat manfaat dari perdagangan jika negara tersebut akan menjadi lebih baik, yang mempertahankan keuntungan mereka, bahkan setelah sepenuhnya membayar kompensasi atas kerugian mereka. Equilibrium dan isolasi. Dengan tidak adanya perdagangan, suatu negara berada dalam keseimbangan saat mencapai kurva indiferen tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Hal ini terjadi pada titik di mana kurva indiferen masyarakat bersinggungan dengan kurva batas produksi negara tersebut. Kemirikan yang sama dari dua kurva pada titik singgung memberikan harga komoditas equilibrium relatif internal negara tersebut dan mencerminkan keunggulan komparatif negara tersebut. Nah, ini contoh dari gambar ilustrasi equilibrium dalam isolasi. Di sini yang sebelah kiri, keseimbangan dicapai ketika negara satu dapat memproduksi kedua komoditi X dan Y tanpa melebihi BKP dan bertemu dengan sudut kurva indiferen sosial. Dan yang sebelah kanan, keseimbangan dicapai ketika negara 2 dapat memproduksi kedua komoditi X dan Y tanpa melebihi BKP dan bertemu dengan sudut kurva indiferen sosial. Selanjutnya, harga komoditas equilibrium relatif dan keunggulan komparatif. Harga komoditas equilibrium relatif dan keunggulan komparatif ditunjukkan oleh garis singgung yang sama dengan batas kurva produksi dan kurva indiferen negara tersebut pada suatu titik yang disebut titik autarki produsen dan konsumen. Seperti kurva di atas tadi, harga relatif berbeda di kedua negara karena kurva batas produksi dan kurva indiferen keduanya berbeda dalam hal bentuk dan lokasi. Oke, mungkin terima kasih dari presentasi yang ketiga ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.